Oleh karena Al-Imam Ibnu Baz rahimahullah taala, was-salafiyun humul qurunul mufaddalah wa man iktafa atharahum wa saru ala manhajihim. Yang dimaksud dengan salafi, pahami ini supaya kita paham. Jika kita menisbatkan pada salafi, pada sunni, harus paham. Sehingga bukan hanya sekedar logo saja. Bukan orang jadi salafi, jadi sunni kemudian karena pakai kaos Ahlus Sunnah. Nah, bukan itu. Wassalafiyun humul qurunul mufaddalah. Yang dimaksud dengan salafi adalah al-qurunul mufaddalah. Generasi yang telah ditazkiyah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qurunul mufaddalah, generasi yang mendapatkan keutamaan. Generasi sahabat paling afdal, kemudian berikutnya. Inilah qurun mufaddalah, hum as-salafiyun. Mereka adalah ahlu sunnah wal jamaah, hum salafiyun. Kemudian wa man iqtafa atharahum. Dan orang yang mengikuti jejak mereka, iqtifa, mengikuti jejak kurun tersebut. Antum lihat, kalau antum jadi salafi, jadi sunni salafi, lihat diri antum mengikuti jejak mereka apa tidak. Itu saja. Kita nggak perlu banyak berdebat, banyak omong, tidak perlu tazkiyah, tidak apa. Lihat saja amalan kita masing-masing. Apa yang kamu lakukan ada nggak di kurun terdahulu? Apa yang kamu lakukan, jejak yang kamu ataupun langkah kaki yang kamu jalankan, apakah ada di zaman terdahulu? Karena yang namanya sunni salafi wa man iktafa atharahum, orang yang iktifa mencontoh orang-orang terdahulu, para sahabat, para tabi'in, qurun mufaddalah. Apa yang kamu lakukan ada enggak di zaman dulu? Cukup untuk menjawab semua pertanyaan. Kalau tidak ada, ya tinggalkan, karena itu bukan sunni salafi. Kalau apa yang kamu lakukan tidak ada contohnya dari para sahabat, jangan kamu lakukan. Karena pasti tidak benar. Hafal dalil, nggak hafal dalil, pasti tidak benar. Pasti. Nggak akan mungkin kamu lebih benar daripada mereka, nggak akan mungkin. Tidak akan mungkin kamu lebih semangat beramal kebaikan daripada qurun mufaddalah, tidak mungkin. Mana dalil yang mentazkiyah diri kamu? Yang ditazkiyah oleh Allah dan Rasulnya adalah qurun mufaddalah, sehingga mereka adalah cermin bagi kita. Apa yang akan kita lakukan, lihat dulu para sahabat melakukan apa tidak. Kalau jawabnya tidak melakukan, para tabi'in melakukan apa enggak? Al-jawab tidak ada. Ya sudah, tinggalkan aja. Jangan kamu pakai akal yang membuat kamu bodoh. Kecerdasan menampakkan kebodohan. Berlaku menjadi orang, menggambarkan diri orang cerdas. Akan tapi sebenarnya itu adalah orang yang bodoh. Karena orang yang betul-betul cerdas dan tahu, contoh para sahabat cukup bagi kita. Tidak akan mungkin mereka itu lebih kurang daripada kita, tidak mungkin. Mereka adalah afdalul ummah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Afdalul ummah, akhrasun nas bil amal. Orang yang paling semangat untuk mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka para sahabat. Orang yang paling bersemangat untuk berdakwah, mereka para sahabat. Apa yang kita lakukan enggak ada apa-apa. Para sahabat mereka berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam berapa kali? Subhanallah. Nyawa dan harta dikorbankan benar-benar. Berjuang bukan dengan permasalahan dirinya. Oleh karena mereka adalah mir'ah, cermin bagi kita. Apa yang kami ingin lakukan? Lihat aja. Sahabat melakukan apa tidak? Al-jawab tidak ada. Ya sudah selesai. Kamu tinggalkan. Kalau kamu ingin jadi sunni salafi, tinggalkan itu. Tidak usah kamu banyak omong. Tidak usah kamu kemudian mengatakan akan tetapi. Tuh, orang sekarang akan tetapi. Jika sudah terdesak, dalilnya ada dalam Quran? Tidak ada. Rasulullah SAW melakukan apa tidak? Tidak ada.
Para sahabat melakukan apa tidak? Tidak pernah. Terus akan tetapi bahaya. Makanya saya bilang kecerdasan yang menunjukkan kebodohan. Kalau orang cerdas dan cerdik, al-mu'min kayyisun fatin. Orang mukmin kayyis cerdik. Kalau Rasulullah SAW tidak mengerjakan, para sahabatnya tidak mengerjakan, kenapa saya mengerjakan? Kan begitu. Apakah kamu punya nabi lain? Hah? Ataukah kamu punya Quran yang tersembunyi, yang lain daripada yang lain? Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zan bihi Allah. Oleh karena itu mereka melakukan kesyirikan, asyirk di syariat. Melakukan kesyirikan dalam syariat. Karena seolah-olah di sana ada ajaran lain selain ajaran Nabi SAW. Ada jalan lain selain jalannya para sahabat. Makanya kita harus benar-benar paham. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan usul sunnah indana at-tamassuk bima kana ali ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Al-Imam Ahmad mengatakan usul sunnah indana, usul sunnah. Pokok di dalam sunnah at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berpegang teguh